Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Opik Sablon Channel. Kali ini saya akan sharing tentang bagaimana cara setting pada belangko kosong ya, yang akan dijadikan untuk belangko undangan ya, undangan pernikahan atau undangan sejenisnya yang lainnya. Cuman kali ini saya akan fokus untuk berbagi sharing tentang undangan belangko pernikahan ya, atau perkawinan. Nah, ini contoh seperti ini. Ini adalah belangko undangan kosong ya, teman-teman. Nah, ini bagaimana cara settingannya dan juga cara scan-nya bagaimana ya. Nah, jadi seperti ini. Oke, teman-teman. Nah, ini penampakan untuk belangko kosong yang sudah saya scan dan juga yang sudah saya isi daripada isian-isiannya. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini. Nah ya, ini yang sudah berupa JPEG ya. Jadi yang sudah berupa JPEG, sedangkan untuk yang sudah berupa Photoshopnya, mentahannya di sini udah ada. Nah, contoh seperti ini ya, 15 Februari undangan Zaini. 15 Februari undangan Zaini. Nah, jadi di sini ada dua grup ya. Jadi nah seperti itu. Nah, jadi untuk yang isian dan ini untuk yang depan, cover depan. Nah, jadi ini ya, sama ya teman-teman. Nah, bagaimana cara scan pada belangko undangan ini? Sebelumnya sudah saya siapkan untuk printer L3210 ya, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, L3210 untuk versi printer terbaru ya, untuk yang printer sekaligus juga bisa scan. Nah, jadi seperti itu. Nah, teman-teman boleh memakai scanner yang biasa ataupun yang scanner yang pakai sekaligus print. Nah, jadi seperti itu. Oke, bagaimana cara setting pada belangko undangan ini akan saya bagikan sharing ya, tapi bukan yang belangko ini, melainkan adalah belangko yang udah jadi seperti ini. Nah, jadi saya ada dua orderan tapi sama ya. Temanya juga sama, satu customer. Nah, karena ini bahannya udah habis, jadi saya akan simulasikan untuk cara scan-nya pakai belangko undangan kosong ini. Sedangkan ini nanti adalah cara settingannya. Oke, kita yang ini dulu ya, yang cara scan. Oke, kita keluarkan dulu semua ini. Nah, teman-teman kalau udah menginstal, menginstal printer Epson L3210 ini biasanya akan muncul di daerah sini ya, di Microsoft sini. Nah, di daerah Microsoft ini ya, teman-teman. Nah, terlebih dahulu kita nyalakan dulu printernya. Oke, terlebih dahulu kita hidupkan untuk printernya. Kita buka. Ini sengaja saya pakai plastik ya, agar tidak berdebu karena tempat ini agak berdebu. Oke, kita akan langsung scan. Kita posisikan kita yang di depan dulu ya. Jadi seperti ini. Ini ada tandanya ya. Aduh, susah. Nah, jadi ada tandanya ini panah. Teman-teman gak usah terlalu mepet. Jadi agak kerenggang aja. Oke, kita tutup kembali. Nah, di sini kita akan ubah settingannya. Bukan ubah ya, maksud saya, sorry. Nah, di sini kita buka Microsoft. Nah, setelah itu kita cari di sini yang namanya Epson. Nah, teman-teman bisa cek di sini. Nah, di sini ada Epson Scan 2 Utility dan ini ada Epson Scan 2. Jadi saya pilih Epson Scan 2. Klik ya, setelah itu akan muncul seperti ini, Epson L3210 teman-teman ya. Nah, di sini untuk image-nya grayscale, ubah aja dengan color ya, tipenya color, jangan lupa di sini harus color karena kita harus men-scan dengan yang warna. Untuk resolusinya 300 ya, karena 300 dpi ini biasanya yang udah tinggi ya, rotasi nggak usah. Nah, saya itu image-nya formatnya kita ganti dengan PNG saja.
ya, nggak usah JPEG, PNG aja. Folder dokumen, scan. Oke, nah maka akan berjalan. Apabila berjalan, printernya, lampu indikatornya, indikator powernya akan berkedip. Berarti itu adalah proses pen-scan. Nah, di sini sedang berjalan ya, teman-teman. Proses scan. Jadi pembawanya otomatis setelah kita tutup di sana ya, kita muat untuk gambarnya, blankonya, maka teman-teman langsung pilih aja yang di sini tadi. Nah, jadi langsung masuk ke pot Epsonnya. Jadi seperti itu. Tinggal pilih klik di sini. Setelah itu nanti akan dia proses yang seperti ini tadi ya. Proses di sini. Nah, jangan lupa seperti saya bilang tadi, setelah itu scan, maka akan muncul di sini teman-teman ya. Otomatis foldernya akan muncul. Nah, teman-teman bisa sort aja, klik. Teman-teman bisa taruh di desktop dulu sementara. Nah, taruh di desktop. Oke, next X aja. Nah, kalau sudah X, teman-teman bisa lihat di sini, klik. Nah, maka berbentuk ya. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah yang kita sudah scan. Nah, bagaimana cara untuk menaruh di Photoshop? Kita minimas saja. Oke, kita langsung buka Photoshopnya teman-teman ya. Nah, ini kita langsung masuk file ya, file open. Nah, di sini kita coba langsung desktop. Nah, ini ya yang sudah kita scan di sini. Nah, udah muncul ya. Nah, teman-teman silahkan diukur ya untuk yang scanan tadi. Yang teman-teman sudah scan tadi silahkan diukur. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ukurannya berapa. Misalkan ukurannya 24 kali kali 21 ya. Nah, 24 kali 21. Teman-teman bisa masuk ke new file. New sini 21. Nah, 24. Bawahnya 21. Oke, untuk resolusi 300 ya. Jangan lupa resolusi 300 pixel. RGB ubah ya. Nah, oke. Nah, terus silakan teman-teman kalau misalkan tidak sesuai tinggal putar aja rotasi image. Nah, setelah itu teman-teman bisa ambil di sini ya. Apa ini namanya? Nah, rectangle marquee tool ya. Silakan teman-teman seleksi. Nah, tarik semua datanya di sini. Oke. Klik. Setelah itu langsung sorot aja. Langsung bawa ke sini. Oke, tinggal teman-teman paskan ya. Oke, kalau udah di sini tinggal teman-teman Ctrl T. Setelah itu teman-teman tinggal sesuaikan di sini ya. Nah, oke, enter. Setelah itu teman-teman putar aja lagi ya. Nah, jadi penampakannya seperti ini. Sama ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini teman-teman tinggal silakan isi isian yang ada di pada belangko ini. Nah, ya teman-teman. Contoh isiannya seperti ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini contoh pengisiannya. Nah, jadi teman-teman ya, kalau ingin membuat isian daripada belangko ini, teman-teman bisa download di YouTube. Cara pengisiannya banyak juga, atau teman-teman bisa beli kaset atau CD yang banyak memberikan bonus untuk desain ya belangko undangan kosong. Jadi seperti itu. Nah, contoh misalkan yang kaset-kaset seperti ini adalah beberapa isian atau desain undangan ya. Jadi teman-teman bisa tinggal isi aja di sini. Nah, contoh ini udah jadi. Nah, karena ini udah selesai, saya akan coba membuat atau memprint banyak settingan untuk di kartu undangan yang satu ini ya. Nah, karena ini untuk
scan-nya udah saya bikin belangko kosongnya. Sorry. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Saya buka untuk di filenya yang sudah saya simpan. File undangan, folderan, jadi seperti ini ya. Nah, saya akan bikin yang ini teman-teman ya. Nah, seperti itu. Oke, kita akan coba ini nih. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, ini akan kita cetak karena di sini udah saya bikin salinan-salinannya ya, isian-isiannya sudah saya atur sedemikian rupa. Nah, jadi kalau mau bertambah dengan dengan fotonya ini bisa ya. Oke, kita akan proses cetak teman-teman ya. Nah, ini depannya, ini belakang. Oke, tadi sama ya. Nah, ini. Oke, kita akan lanjut. Nah, oke teman-teman, kita akan lanjut untuk proses cetak massal ya di printer L3210 dan juga printer L1300. Oke, kita lanjutkan. Oke teman-teman, nah jadi untuk cara setting pada saat printer, contoh ya, posisi untuk cetakan contoh seperti ini, mereng ya, berbentuk potret seperti ini. Nah, kita akan posisikan bagian ini. Jadi karena ini biasanya di bagian atas ya, untuk yang di bawah biasanya bagian atas. Jadi karena posisi atas seperti ini, jadi pada saat cetak dia turun. Nah, posisi atas dia akan cetaknya turun. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, kita akan posisikan ini dari awal. Nah, seperti ini, kita tinggal balik. Nah, jadi otomatis untuk kepalanya kan daerah sini ya. Tadi kan seperti ini. Nah, ini daerah kepalanya. Jadi pada saat dibalik seperti ini, daerah kepalanya seperti di sini ya. Oke, kita akan setting untuk di printer L320. Nah, saya akan kasih tahu ke teman-teman cara settingnya. Ini Ctrl P, ini kita ubah L3210 ya, L3210. Terus ini kita ubah dengan settingan 1 aja. Nah, ubah setting 1. Setelah itu di sini kan nih untuk layoutnya ada portrait dan ada landscape. Oke. Karena di sini saya bikin landscape, jadi untuk ukuran di sini udah saya setting ya. Untuk ukuran dokumen size-nya saya namakan OK aja. Jadi, nah ini untuk ukuran OK2 ini udah sesuai dengan ukuran belangko undangan. Jadi kita langsung OK2. Nah, saya pastikan di sini menggunakan color ya. Nah, untuk kualitinya standar aja. Kalau grayscale dia hitam putih. Nah, jadi untuk hitam. Jadi kalau color kita bikin color. Nah, karena ini posisinya keluarnya itu dia dari bawah, karena tadi saya bilang untuk kepalanya sebelah kiri ya. Ini kan sebelah kanan ya. Kalau kita balik seperti ini, dia sebelah kiri. Jadi untuk memposisikannya sama dengan posisi seperti ini untuk settingan ini orientasinya. Nah, jadi saya bikin landscape. Kalau portrait kan dia berubah nih. Nah, jadi seperti ini keluarnya. Nah, kalau ini kan dia begini ya. Tapi karena saya seperti ini saya tukar nih ya landscape-nya. Jadi saya posisikan untuk orientasinya landscape. Nah, jadi posisinya dia keluarnya dia kepalanya sebelah kiri. Ya, seperti ini ya. Ini kepalanya arah sebelah kiri.
sama halnya dengan ini nanti. Jadi keluarnya juga, kepalanya juga sebelah kiri. Nah, kira-kira begitu teman-teman. Kita akan posisikan di printernya. Kita klik OK. Nah, kita coba print satu. Kita muat dulu di printernya. Ya, teman-teman ya. Bisa dilihat. Oke, minta maaf teman-teman ya, karena untuk mejanya nggak ada, jadi kita taruh di bawah meja sablon. Oke, jadi seperti ini udah kita setting ya. Nah, terus untuk printer udah posisi standby. Kita tinggal langsung klik OK. Oke, nah kita coba lihat prosesnya teman-teman. Nah, maka cetakannya akan menyesuaikan posisi sesuai yang kita setting tadi. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini tadi keluarnya seperti ini. Kalau kita buka, nah sama-sama dengan posisi di atas ya. Nah, posisinya sama-sama di atas. Nah, jadi seperti ini. Kita lihat, balik. Nah, posisinya sama ya. Jadi seperti itu. Nah, ini untuk cara setting di printer L3210 yang posisinya miring seperti ini. Nah, kita akan coba untuk di printer L1300 dengan posisi kertasnya posisi landscape, namun pada kenyataannya di sini saya ubah dengan posisi potret ya. Oke, kita coba Ctrl P lagi. Nah, di sini untuk printernya kita ubah dengan L1300. Nah, kita coba untuk kopinya satu aja ya. Sorry. Nah, ini kita layoutnya kita ubah potret karena sudah kita setting dari awal. Kita coba ke print setting. Nah, ini potret posisinya. Untuk dokumen size-nya kita ganti dengan yang sudah kita setting di sini. Oke. Nah, untuk standar, untuk kualitasnya standar aja. Terus untuk colornya color. Oke. Nah, untuk orientasinya nanti potret ya, karena bentuknya dia jatuhnya seperti ini. Oke, mohon maaf teman-teman ya, karena di rumah lagi ada perbaikan pembangunan rumah, jadi agak bising dengan suara-suara tukang. Oke, nah posisinya tadi kan dia ke bawah ya, kepalanya ke bawah, jadi seperti ini, kepalanya di bawah, terus kita putar aja di sini. Nah, kalau posisinya potret dia jatuh ke bawah itu lebih gampang, berbeda dengan yang tadi dengan posisi miring ya. Kalau udah posisi gambar turun ke bawah ini ya, menyesuaikan printer seperti ini, maka keluarnya seperti itu juga. Nah ya, ke bawah, jadi kita tinggal balik aja. Oke, kita posisikan. Nah, nggak usah terlalu banyak ya, muatannya cukup 50 aja. Kalau 50 udah lumayan lah. Oke, kita coba setting sekali lagi. Ini udah kelar ya untuk print settingnya. Kita klik OK. Nah, posisinya maka akan berubah seperti ini. Maka ini udah standby. Kita coba untuk kopinya satu aja. Kita coba print. Oke, teman-teman bisa lihat.
Nah, posisinya dia turun ke bawah sesuai dengan settingan yang di komputer tadi. Nah, teman-teman bisa lihat kan? Ya, dengan posisi turun seperti ini ya, tadi kan posisi printer settingnya dia menurun ya, jadi seperti itu turunnya. Nah ya, kita coba lihat Pak, sama. Nah, sama ya teman-teman ya, posisinya sama. Nah, jadi seperti itu untuk cara setting di PC dan juga settingan di printernya. Jadi teman-teman bisa mengira-ngira bagaimana cara settingnya ya. Oke, nah setelah ini kita akan lanjut untuk cara print massal ya. Oke, jadi setelah ini teman-teman silahkan kalau bingung cara settingnya, teman-teman bisa tanyakan langsung di komen ya. Jangan lupa ditanya aja di komen kalau misalkan teman-teman masih bingung cara setting di komputernya, print settingnya atau di printernya. Nah, setelah ini kita langsung lanjut ke cetak massal ya. Jadi oke, kita lanjut aja. Print di sini kita ubah dengan 50 ya, dengan printer L1300. Oke, kita lanjut. Oke, nah teman-teman jangan lupa ya, sebelum teman-teman mencetak, teman-teman pastikan dulu semua blankonya ini tersusun sama rata. Posisinya jangan sampai ada bagian atas jadi ke bawah, bagian bawah jadi ke atas. Jadi perlu teman-teman perhatikan. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau udah teman-teman udah bisa, udah sama rata, silakan teman-teman cetak massal. Nah, kita tadi seperti yang tadi L3210 kita posisikan ini di bawah ya. Kita coba cetak dengan 25 saja karena sesuai dengan muatan ya. Oke, udah selesai. Oke teman-teman, kalau udah kita setting seperti ini, lanjut kita cetak massal. Oke, nah kita kembali ke print setting ini. Oke, print. Oke, 3210 ya, 25. Jadi settingannya sudah termemori. Oke, kita coba langsung print. Oke, kita tunggu proses cetaknya. Oke, kita lanjut proses cetak massal. Nah, jalan ya teman-teman ya, sesuai dengan yang kita setting tadi. Nah, sedikit sharing buat teman-teman yang ingin memulai usaha untuk cetak undangan ini. Saya akan sharing sedikit pengalaman ya. Dari awal mula saya beli satu buah kaset, ada beberapa kaset ya.
beberapa kaset desain untuk cetak belangko undangan dari kertas dari kertas kosong ya, belangko kosong. Contoh misalkan untuk kertas linen, kertas BC atau kertas jasmine ya. Biasanya itu bisa untuk sebagai belangko undangan. Nah, saya beli ada beberapa desain kaset ya, berupa kaset desain belangko undangan. Ada saya beli 4 kaset, masing-masing ada 250 desain. Jadi lengkap dengan ornamen-ornamennya, ornamen seperti ini ya, yang bunga-bunga seperti ini. Ya, seperti bunga-bunga seperti ini lengkap saya beli. Nah, di situ saya memulai usaha untuk cetak undangan ini, dan saya coba cari link untuk mencari di mana orang jual belangko undangan kosong ini. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita lanjut dulu untuk yang ini. Dia berhenti ya. Kita coba print untuk yang L1300. Nah, L1300. Nah, settingannya berubah. Kita coba print setting. Ini untuk dokumen size-nya udah kita setting juga. Oke. Nah, berubah ya. Kalau posisinya udah benar seperti ini, kita langsung print sebanyak 30 aja. Karena kertasnya sisa sedikit ya. Oke, sembari jalan saya kembali share lagi teman-teman. Ya, jadi asal mula saya beli jadi awal mula saya membuat usaha belangko undangan ini, saya beli beberapa kaset ya, kaset desain. Jadi di sini ada 250 desain Photoshop untuk belangko undangan. Nah, di sini juga ada 200 desain PSD. Nah ya. Nah, untuk erba ya, era baru. Itu untuk yang belangko biasanya yang umum. Nah, ini untuk desain sendiri ya. Jadi saya beli 4 kaset ini. Sebenarnya banyak ya kasetnya juga ya. Nah, ini untuk pembelian ini nanti akan saya sertakan di deskripsi untuk cara bagaimana pembelian kasetnya. Nah, dengan memulai desain seperti ini, saya coba langsung cari orang jual belangko ya. Nah, di situ saya udah tahu untuk belangko ini dia untuk harganya Rp400 ya per lembarnya. Jadi harga Rp400 per lembarnya. Teman-teman bisa jual Rp1.000 ya. Nah, biasanya kalau untuk cetak seperti ini aja harganya Rp1.000. Tapi kalau misalkan pakai foto bergambar, biasanya harganya kita tambahkan bisa Rp100, jadi 1.100 seperti itu atau 1.200. Nah, teman-teman bisa mengambil keuntungan antara Rp600 sampai dengan Rp700 ya. Teman-teman bisa kalikan aja kalau misalkan ada orang customer yang pesan 500 lembar. Jadi 500 lembar dikalikan Rp600 ya, seperti itu ya. Nah, teman-teman bisa laku untung ya. Misalkan setiap minggu teman-teman dapat orderan 2 customer, teman-teman bisa mendapatkan uang ya. Ini kita lanjut. Nah, itu sih sharing untuk teman-teman ya. Nah, di sini juga biasanya untuk kalau desain teman-teman bisa download juga. Kalau teman-teman nggak mampu untuk beli kaset desainnya, teman-teman juga bisa download di YouTube. Biasanya di YouTube banyak ya desain-desain belangko undangan. Teman-teman bisa download aja di situ mengenai isiannya seperti ini ya. Di situ lengkap dengan font-fontnya juga, teman-teman bisa download. Nah, atau teman-teman bisa download font yang menarik sesuai dengan tema pernikahan di internet ya, seperti itu. Nah, hal yang perlu teman-teman perhatikan untuk memulai usaha cetak undangan ini, teman-teman harus punya printer dulu yang pertama ya, walaupun satu juga nggak apa-apa. Dan yang kedua, teman-teman punya komputer ya, jadi seperti itu. Itu sangat penting ya.
jadi itu saja ya tentang bagaimana sharing usaha cetak belangko undangan. Jadi teman-teman silakan aja di komen, di like ya. Kalau misalkan teman-teman susah cara bagaimana settingnya di komputer mengenai cetak ini di printer, teman-teman bisa tanya aja di komen-komen ya. Oke, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Tunggu di video-video saya selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyimak videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.